Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan BK Sahabat Seru. Kali ini kita akan belajar materi bimbingan konseling kelas 9 semester 1. Di materi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan berikut ini ya. Pastinya semua orang yang ada di dunia ini pernah mengalami kegagalan. Namun kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan merupakan awal dari sebuah kesuksesan. Dari kegagalan tersebut, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Serta dari kegagalan itu menjadikan kemampuan kita menghadapi masalah menjadi semakin meningkat. Terdapat cara untuk mengatasi kegagalan tersebut. Hal yang paling penting untuk mengatasinya dan sebagai pendorong adalah sebuah motivasi yang muncul dari diri sendiri atau orang lain. Dalam menjalani hidup, seseorang pastinya harus memiliki motivasi untuk menambah semangatnya dalam meraih kesuksesan. Motivasi itu dapat muncul dari dalam diri seseorang tersebut dan dari luar. Maksudnya adalah dari seseorang terdekat atau seseorang yang telah sukses. Biasanya motivasi seseorang dalam mencapai kesuksesannya adalah inspirasi dari orang lain. Inspirasi tersebut datang dari orang yang telah sukses di hidupnya. Kegagalan hanyalah kesuksesan yang tertunda. Begitu kata pepatah lama yang sering dipakai orang untuk pembelaan ketika terjadi kegagalan. Memang, ungkapan itu terkesan hanya sebagai dalih. Tapi kenyataannya memang banyak tokoh yang berkali-kali gagal tapi kemudian sukses besar. Bukan mustahil kita bisa masuk ke golongan yang sama dengan tokoh-tokoh tersebut. Meski tentu saja tak ada yang mau berharap gagal dalam hal apapun. Tapi tak ada salahnya kita belajar dari kisah mereka. Tokoh-tokoh ini terdiri dari para pemimpin negara, penulis, dan selebriti yang tentu memiliki pengalaman hidup sendiri. Pengalaman hidup mereka yang penuh perjuangan dalam meraih kesuksesan di bidang masing-masing telah diakui dunia. Setiap manusia pasti mempunyai keinginan, dan keinginan tersebut antara lain adalah: yang pertama, keinginan akan kecukupan. Kemudian yang kedua, keinginan mendapatkan kasih sayang. Yang ketiga, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Yang keempat, keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan. Yang kelima, keinginan mendapatkan kebebasan. Dan yang keenam, keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Kita pastinya sudah mengetahui istilah motivasi. Namun, sebenarnya apa yang menjadi fungsi motivasi itu? Jika kita belum mengetahui fungsi dari motivasi untuk diri kita, maka akan sedikit sulit untuk menjalankan kesuksesan dengan motivasi yang kuat. Nah, ini ada beberapa fungsi dari motivasi untuk setiap orang. Di antaranya adalah: yang pertama, menentukan arah yang ingin dicapai. Motivasi dapat berfungsi sebagai pengarah. Maksudnya, motivasi dapat menunjukkan arah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh seorang individu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini ada dua jenis arah yang bisa dicapai, yaitu arah yang positif dan arah yang negatif. Yang kedua adalah menyeleksi perbuatan. Seseorang yang tertanam motivasi di dalam dirinya akan melakukan upaya tertentu dalam melakukan tindakan yang akan dilakukannya demi mencapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu individu membuang perbuatan yang tidak berkaitan dengan tujuannya. Kemudian yang ketiga, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga dapat berfungsi sebagai promotor, yaitu mesin penggerak yang memberikan kekuatan bagi individu untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Seseorang yang termotivasi akan menentukan upaya apa yang harus ditempuh agar tujuan semakin cepat tercapai.
Perlu kita tumbuhkan pribadi yang dinamis dan kreatif supaya kita berhasil menjalani kehidupan ini. Keberhasilan dalam menjalankan hidup agar kita mampu berdiri sendiri diperlukan beberapa syarat. Syarat agar kita berhasil dalam menjalani hidup ini adalah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, percaya pada diri sendiri. Kemudian yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Yang ketiga, mensyukuri diri sendiri. Kemudian yang keempat, menghilangkan perasaan rendah diri. Yang kelima, disiplin terhadap diri sendiri. Dan yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Mencapai sukses tentu jadi impian setiap orang. Meskipun sukses berbeda dengan orang lain, tapi tidak ada salahnya untuk tahu resep di balik sukses orang hebat. Pastinya, tiap individu pasti punya tokoh inspiratif masing-masing. Berikut ini contoh tokoh yang dapat dijadikan inspirasi. Yang pertama adalah Thomas Alva Edison. Tokoh ini merupakan orang yang memiliki mental dan ketekunan tinggi yang berhasil dalam ilmu fisika, kimia, matematika, elektro. Misalnya tentang bola lampu. Thomas Alva Edison sendiri sebenarnya kurang atau tidak mempunyai pengetahuan dalam bidang tersebut. Yang kedua adalah Albert Einstein. Gurunya pernah menggambarkan Einstein kecil sebagai anak yang memiliki mental rendah, antisosial, dan terobsesi pada mimpi-mimpi konyolnya. Ketika dewasa, Einstein ditolak masuk Zurich Polytechnic School. Bahkan ketika ia masuk the University of Bern, disertasi PhD-nya tidak diterima karena dianggap tidak relevan. Namun dari mimpi-mimpi yang oleh kebanyakan orang tak masuk akal itulah Einstein menciptakan sejumlah penemuan yang menjadi dasar ilmu pengetahuan. Contoh yang ketiga yaitu Andrew Carnegie. Andrew Carnegie sedikit sekali memiliki atau mendapatkan pendidikan sekolah. Ia tidak memiliki modal untuk memulai usahanya. Berkat ketekunan dan kemauan yang besar, maka ia dapat mengantarkan Amerika menjadi negara industri yang terkenal dengan industri bajanya. Tokoh yang keempat yaitu Nick Vujicic. Belajarlah pada Nick Vujicic soal semangat tak pantang menyerah. Ia tak dikaruniai anggota tubuh yang lengkap. Tangan tak punya. Kaki hanya terdiri dari beberapa jari, tapi ia tak mau bergantung pada orang lain. Ia bisa memasak, bisa menggambar dan melukis, menulis, bahkan berenang. Kini, Nick Vujicic dikenal sebagai pembicara atau motivator ulung. Tokoh yang kelima yaitu Colonel Sanders. Tokoh ini terkenal lebih dari 1000 kali ditolak. Tokoh yang satu ini tak hanya dikenal karena brand Kentucky Fried Chicken-nya yang mendunia. Ia juga dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat wirausahawan yang tinggi. Lahir sebagai anak pertama dari 5 bersaudara dan ditinggal ayahnya ketika usia belasan, Harlan Sanders jadi kepala keluarga dengan membantu ibunya, termasuk memasak. Salah satu keterampilan memasaknya adalah membuat ayam goreng dengan resep menggunakan 11 rempah-rempah. Tokoh inspiratif yang keenam yaitu Profesor Dr. Habibie. Prestasi keilmuan Habibie mendapat pengakuan di dunia internasional. Ia menjadi anggota kehormatan berbagai lembaga di bidang kedirgantaraan, antara lain di Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar di Jerman. Kemudian di Inggris, di Swedia, di Prancis, dan di Amerika Serikat. Sedangkan dalam bentuk penghargaan, Habibie menerima Award von Karman di tahun 1992 yang di bidang kedirgantaraan boleh dibilang gengsinya hampir setara dengan hadiah Nobel. Tokoh yang ketujuh yaitu Dr. Yogi Ahmad Erlangga. Ini merupakan penemu rumus matematika, yaitu persamaan Helmholtz guna pencarian sumber minyak bumi. Yogi Ahmad Erlangga, seorang ilmuwan muda Indonesia, meraih gelar doktor dari Universitas Teknologi Delft
Belanda pada usia yang terbilang muda, yaitu 31 tahun. Dia sangat mencintai matematika. Di negeri kincir angin itu, dia dinobatkan sebagai doktor matematika terapan, dan matematika itulah yang melambungkan Yogi Erlangga ke perusahaan minyak raksasa dunia. Rumus matematika yang dikembangkannya membuat ribuan insinyur minyak bisa bekerja cepat dan akurasinya tinggi. Sikap mental dan kepribadian kita masing-masing akan ditentukan oleh aku yang terdapat dalam diri kita sendiri. Aku positif dan aku negatif hidup dalam diri kita yang selalu saling bertentangan dan saling menonjolkan sifatnya masing-masing. Penonjolan dari salah satu aku ini akan melahirkan dan menentukan kepribadian kita masing-masing. Kepribadian ini selanjutnya akan menentukan berhasil atau gagalnya seseorang dalam usaha mencapai cita-cita hidupnya. Kepribadian yang tinggi, positif, dan baik ideal adalah mereka yang mampu menggunakan akal pikiran yang positif dan tidak meninggalkan watak atau kepribadian merupakan salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilannya perjuangan hidup kita masing-masing. Setiap orang menginginkan hidup tentram, aman, senang, dan bahagia. Keinginan itu awalnya berupa angan-angan, barulah menjadi impian dan idaman yang akhirnya menjadi cita-cita. Angan-angan yang semula bagaikan bayangan kita akan berusaha menjadikan suatu kenyataan penuh harapan. Kita harus bercita-cita setinggi langit. Mereka yang tidak bercita-cita adalah manusia yang hidup pasrah atau menyerah. Kita akan menjadi pasif, menyerah pada apa adanya dan akhirnya berada dalam keresahan, putus asa. Mereka ini dikalahkan oleh keadaan. Mereka yang berhasil dalam mencapai cita-citanya adalah mereka yang dapat memenangkan masa depannya. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut ini. Yang pertama, memiliki kepribadian unggul. Kemudian yang kedua, mengenal dirinya sendiri. Yang ketiga, mempunyai keahlian. Yang keempat, mempunyai kemauan. Yang kelima, memiliki kekayaan mental dan spiritual. Dan yang keenam, mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Ada beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat berakibat besar terhadap watak yang kreatif. Nah, kebiasaan ini akan mengakibatkan kegagalan dalam hidup kita. Kebiasaan tersebut antara lain adalah: yang pertama, suka berbicara terlalu muluk-muluk. Yang kedua, bersikap malas, yaitu cenderung untuk hidup bermalas-malasan. Yang ketiga, cepat puas diri. Dan yang keempat, yaitu mudah putus asa. Nah, berikut tadi adalah materi tentang tokoh inspiratif yang bisa dijadikan motivasi untuk kesuksesan dalam hidup kita. Mudah-mudahan setelah kita mengikuti materi berikut ini, kita bisa lebih termotivasi untuk mencapai cita-cita kita. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.